Di sebuah investigasi yang dilakukan oleh para agen FBI, ditemukan sebuah mayat seorang pria. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata pria ini dieksekusi dengan tusukan di belakang lehernya. Namun ternyata kasus seperti ini telah terjadi kesekian kalinya dengan motif yang sama. Dan anehnya setiap kasus seperti ini tidak akan pernah ditemukan satupun jejak yang tertinggal. Karena kewalahan seorang agen FBI yang bernama Joe mengajak rekan lamanya yang telah pensiun yaitu John Clancy untuk membantu menangani kasus ini. Ternyata alasan Joe mengajak John untuk masuk ke dalam kasus ini karena ia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan masa lalu. Pertanyaannya, apakah dengan kemampuan ini mampu untuk mengungkap siapa pelaku dari serangkaian pembunuhan yang selama ini terjadi? Hey, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini kita bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Solace. Sebuah film bergenre thriller yang menceritakan tentang sebuah kota yang dilanda kasus pembunuhan berantai yang tak kunjung berhasil untuk dipecahkan. Dan untuk mengatasi kasus ini, seorang agen yang bernama Joe memutuskan untuk mengajak mantan rekannya John yang memiliki kemampuan spesial, yaitu mampu melihat dan membaca masa depan. Namun sayangnya rencana ini tetap masih belum cukup untuk menuntaskan kasus ini karena ternyata si pembunuh juga memiliki kemampuan yang sama seperti John, yaitu mampu melihat masa depan dan bahkan kemampuan si pelaku satu langkah lebih maju daripada John. Dan tentunya kita semua akan dibuat penasaran bagaimana cara John untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut dengan kondisi yang seperti ini. Dan sebelum lanjut ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Oke, ambil cemilan, matikan lampu, dan Looks like a match. film dimulai dengan adegan ditemukannya mayat seorang pria. Terdapat luka tusuk di belakang lehernya, di mana menurut medis kondisi seperti ini justru akan membuat korban tidak merasakan sakit ketika dibunuh. Ini bukan pertama kalinya kasus pembunuhan dengan luka tusuk di belakang leher. Anehnya, tidak ditemukan satupun jejak tertinggal pada setiap kasus serupa. Di tengah kebingungannya sangat luar biasa, agen Joe yang menangani kasus ini bersama agen Catherine mengemudi menyusuri jalan dengan jarak tempuh sejauh perjalanan 3 jam ke suatu rumah kediaman teman lamanya, yaitu Dr. John Clancy atau John, seorang mantan ahli medis forensik yang sudah lama berhenti dari pekerjaannya. John yang merupakan teman lama dari Joe memiliki kemampuan spesial, yaitu mampu melihat masa lalu dan masa depan seseorang. Kemampuan inilah yang mendorong ia mengasingkan diri dengan tinggal di sebuah tempat terpencil seorang diri, karena ia tidak sanggup terus-menerus melihat nasib seseorang ketika tidak sengaja bertemu dengannya. Ditambah John memutuskan untuk menutup praktiknya setelah kematian putri sematawayangnya yang menderita penyakit leukemia. Joe datang jauh-jauh menemui John untuk meminta pertolongan bukan tanpa alasan. Ia tahu persis John memiliki kemampuan paranormal seperti indera keenam, dan itu akan sangat membantu kasus yang sedang ditanganinya ini. Begitu sampai di depan rumah kediaman John yang tampak tidak begitu terurus, Joe meminta Catherine untuk menunggu di mobil saja. Joe yang sudah lama kenal dengan John tahu persis bahwa John tidak terlalu begitu suka bertemu dengan orang lain. Yeah. You gonna open the door? There's something I'd like to talk to you about. Not interested. Dan benar saja, bahkan Joe yang sudah kenal akrab pun awalnya tidak diperkenankan masuk, walau akhirnya John tetap mempersilahkannya untuk masuk. Setelah sedikit basa-basi soal keluarga, Joey langsung mengatakan tujuannya datang ke sana, yaitu untuk meminta John membantunya memecahkan kasus yang sedang ditanganinya. Namun John tak bergeming dan menolak Joe mentah-mentah. Meski pada akhirnya John mempersilahkan Joe untuk masuk ke dalam dan sempat tak berapa lama berbincang soal kabar masing-masing dan keluarga, tapi pada akhirnya John tetap menolak ajakan Joe untuk bergabung menangani kasus ini. Di tengah kebuntuan negosiasi Joe kepada John, Catherine malah masuk ke dalam rumah dan menyampaikan bahwa Joe mendapat sebuah panggilan telepon. Ketika Joe pergi mengangkat telepon tersebut, Catherine menyerahkan beberapa file kasus pembunuhan yang sedang mereka kerjakan kepada John.
Awalnya, Catherine yang memiliki latar belakang psikologi memang tak begitu percaya bahwa John memiliki kemampuan paranormal. Saat berbicara kepada John secara spontan, ia menyentuh bahu John dan tiba-tiba John diberi penglihatan tentang kematian Catherine di mana ia mendapat luka tembak di kepala. Namun John hanya diam tentang apa yang dilihatnya sampai Joe melihat Catherine pamit meninggalkan rumahnya. Setelah mereka pergi, John tiba-tiba terkenang akan putrinya. Setiap momen bersama putrinya dari kecil sampai dewasa, ketika putrinya menahan sakit karena penyakit yang ia derita. Maka untuk menghilangkan pikiran tersebut, John memutuskan melihat berkas-berkas yang ditinggalkan oleh Catherine dan ia pun terkejut. Ia mulai penasaran dengan pembunuhan itu, lalu entah apa yang terpikirkan oleh John, ia memutuskan berjalan keluar menuju sungai di belakang rumahnya dan seketika ia melihat bayangan seorang pria dalam pandangannya alias indera keenamnya. Dan setelah pandangan itu, John memutuskan untuk bergabung dan menangani kasus yang ditangani oleh Joe. Akhirnya John pun datang ke kantornya Joe. Sebuah kejutan yang sangat menggembirakan untuk Joe mengetahui teman lamanya John bersedia membantunya menangani kasus ini. Ketika berbincang, Catherine sempat mengakui kalau ia tak percaya dengan yang namanya vision atau indera keenam. Tapi John hanya santai mendengar celotehan tersebut. Joe juga hanya tersenyum seolah ingin berkata, nanti paling lu tahu sendiri. Oh, they let me carry a gun? Wow. So sexy. Lalu setelah itu, John diperlihatkan bukti-bukti foto kasus pembunuhan yang dikumpulkan oleh Joe. Dan ternyata terdapat sebuah surat yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Dan saat John memegang surat itu, John langsung melihat seorang pria yang wajahnya tak jelas dan juga pandangan dari para korban-korban kasus pembunuhan dengan pola yang sama. Dan itu benar-benar menambah keingintahuan John. Menyadari kasus ini jelas-jelas bukan kasus biasa. Sudah pasti bahwa ada yang aneh pada kasus ini. Or astrological pattern to the murder. No robbery. John, Yeah. Wow. How about the beginning? Sepulang membahas semua berkas kasus pembunuhan itu, Joe mengajak John untuk mampir ke sebuah warung di pinggir jalan. Di sana mereka ngobrol ngalor ngidul berjam-jam soal masalah pribadi masing-masing. Di sela-sela obrolan mereka, secara spontan Joe menepuk bahunya John. John seketika melihat masa depan di mana Joe dalam kondisi sekarat dan berteriak kesakitan. Setelah mendapat penglihatan itu, John tampak sendu dan gelisah. Ia mulai melihat kematian di masa depan yang harus dihadapi Joe dan Catherine. Dan juga semua kematian di masa lalu yang pernah dihadapi oleh orang yang ditemui oleh John. Setelah itu, John diajak ke sebuah apartemen setelah mendapat sebuah laporan oleh FBI bahwa telah terjadi kembali sebuah pembunuhan. Di lokasi, Catherine melihat sebuah kertas yang ditinggalkan oleh pembunuh. Kertas tersebut bertuliskan 416 yang sebenarnya tepat dengan waktu kedatangan John dan para agen FBI yang lain. Mereka semua masuk ke dalam apartemen tersebut dan ditemukan seorang wanita yang telah tewas di dalam bak mandi dengan taburan kembang-kembang. Dan sama seperti kasus sebelumnya, mayat wanita ini juga memiliki bekas tusukan di leher bagian belakang. John meminta izin untuk menyentuh mayat wanita tersebut. Lalu ia mulai melihat momen ketika wanita itu mendapat kejutan dari suaminya. Tapi saat wanita itu sedang berendam menunggu kedatangan suaminya, seorang pria tiba-tiba datang dengan memegang sebuah besi, lalu langsung menusuk leher si wanita itu. Dan lagi-lagi, John tak bisa melihat siapa pelaku pembunuhan tersebut. Karena merasa ada yang aneh, John akhirnya memutuskan pergi. Tapi sebelum pergi, ia melarang timnya untuk menyentuh air yang ada di dalam bak mandi itu. Come in. Wash my back. what? Don't touch the bathwater. Why? Just don't touch it. I'm not sure why. Joe, holy shit, we may have a suspect.
Joe lumayan ragu dengan motif pembunuhan tersebut. Suami dari korban wanita tersebut dicurigai sebagai pelaku, tapi para saksi mengatakan kalau ia seharian hanya berada di bar. Oleh karena itu, akhirnya ia dimintai keterangan. Saat diberitahu, suami korban benar-benar kaget mendengar kabar istrinya yang telah meninggal. Tampak ia merasa bersalah atas kematian istrinya yang ia kira bunuh diri karena dirinya. Ya, ia tidak mengira istrinya mati karena dibunuh, karena ia kira istrinya telah bunuh diri setelah menerima surat darinya. Catherine langsung memberitahukan kalau istrinya mati karena dibunuh, bukannya bunuh diri, sehingga suami benar-benar shock mendengar kabar tersebut. Suami mulai menjelaskan kenapa ia menyangka istrinya bunuh diri, yaitu ia meninggalkan sebuah surat perpisahan, tapi saat di TKP tak ditemukan surat perpisahan tersebut, melainkan sebuah surat romantis yang membuat si wanita menunggu kedatangan suaminya. John kemudian mencoba memegang pena milik sang suami dan seketika John mengetahui bahwa ternyata sang suami ini adalah seorang gay. Dengan kata lain, ia meninggalkan istrinya bukan untuk perempuan lain, melainkan untuk pria lain. Tanpa disadari pula, rupanya sang suami mengidap HIV yang telah menular ke korban wanita tadi, yang membuat semua agen FBI akhirnya percaya dengan kemampuan John. Blood was contaminated. That's why, careful with the bathwater. Setelah itu, John dan Catherine pergi ke sebuah kota menemui orang tua seorang anak yang juga jadi korban. Di perjalanan, Catherine mulai membahas soal kemampuan yang dimiliki oleh John. Catherine juga menanyakan penglihatan John tentang dirinya jika ada. Tetapi John yang sebenarnya telah mengetahui masa lalu dan masa depan Catherine hanya mengatakan tidak ada. About you? I guess so. Nope, nothing. Setelah mereka berdua akhirnya sampai di rumah yang dituju, di sana Catherine mulai menanyakan hari-hari terakhir si anak sebelum dibunuh, karena mayat-mayat yang sebelumnya ditemukan dengan didiagnosa menderita penyakit. Mulai dari sini sudah diketahui secara gamblang bahwa pembunuhan berantai ini memiliki pola, yaitu setiap korban pasti mengidap penyakit. Catherine bertanya kepada orang tua korban apakah si anak mengidap sebuah penyakit, tapi orang tua si anak yang tak percaya dengan dunia sains dan kedokteran bersikeras kalau anaknya tak mengidap penyakit apa-apa. Mereka menolak autopsi ulang terhadap mayat anaknya. Namun setelah John menceritakan soal kematian anaknya yang meninggal karena leukemia, orang tua anak itu pun akhirnya setuju jenazah anaknya diotopsi ulang. I dig my son's body up. You want to pry him open and search around inside him. Growing inside a lot of them. Inside my own daughter, for example, she had leukemia. I certainly wouldn't use medicine to alter God's plan, man. Killed you. Jenazah sang anak pun akhirnya diotopsi ulang. Joe dan Catherine juga berada di sana. Tapi saat menunggu proses pembelahan tengkorak kepala jenazah, John mendapat sebuah surat faksimili yang bertuliskan untuk memeriksa bagian otak, yaitu lobus cerebellum. John langsung menyuruh si petugas otopsi memeriksa bagian lobus cerebellum, dan setelah diperiksa, ternyata terdapat sebuah tumor kecil di kepala jenazah si anak tersebut. Brain tumor, size of a pea. Pertanyaannya sama seperti ketika ada diagnosa HIV pada korban sebelumnya. Bagaimana sang pembunuh bisa tahu korbannya memiliki tumor yang bahkan belum diketahui oleh siapapun? Setelah mengetahui penyakit yang diderita si anak, John pun bergegas meninggalkan ruang operasi dan berkata kalau ia berhenti alias mengundurkan diri. Joe yang bingung dengan sikap John bergegas mengajarnya dan meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Tetapi John hanya berkata kalau semuanya sudah diatur dan semua terjadi persis sesuai dengan apa yang direncanakan oleh si pembunuh. John! John! God damn it, you gotta let somebody in on... Exactly what he wants us to do. Don't you get it? I'm out. Malamnya, Catherine mendatangi kamar tempat John menginap untuk meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Melihat emosi yang tercurahkan dari sikap dan perkataan Catherine, akhirnya John mulai menjelaskan kalau si pembunuh telah mengetahui semua yang ia lakukan, mulai dari kedatangan Catherine dan Joe ke rumahnya, ketika John membaca berkas kasus di rumahnya, yang terakhir ketika ia menerima sebuah surat yang menyuruh memeriksa bagian lobus cerebellum. Dengan kata lain, si pembunuh
juga memiliki kemampuan seperti yang dimiliki John. Tapi di mata John, sang pembunuh telah lebih maju selangkah daripada John. Lalu John mulai menjelaskan semua motif pembunuhan ini. Si pembunuh hanya mengincar orang-orang yang menderita penyakit parah atau bahkan disebut dengan mercy killing. Ini merupakan bentuk pembunuhan belas kasihan, di mana sang pembunuh membantu korban yang dibunuhnya dengan mengurangi beban penyakitnya tanpa ada paksaan dan tanpa rasa sakit. Alasan itu yang membuat John tidak bisa berbuat apa-apa, karena motif pembunuhan itu memanfaatkan benturan moral di mana kita tahu korban akan sangat menderita jika dibiarkan hidup ke depannya. Tetapi juga sangat tidak manusiawi jika kita bertindak sebagai Tuhan dan menjadi seseorang yang mengakhiri nyawa seseorang. Catherine tidak menerima alasan John mengundurkan diri hanya karena hal tersebut. Jadi ia mengaitkan kasus pembunuhan ini dengan anaknya John yang meninggal dunia karena leukemia. John sedikit terkejut mendengar perkataan Catherine. Ia pun sedikit terhanyut emosi dan mulai menceritakan semua masa lalu Catherine. Mulai dari ketika ia bercinta pertama kali, ketika ia hamil di luar nikah, dan ditinggal pacarnya sampai dengan Catherine yang memutuskan memberi anaknya untuk diadopsi oleh orang lain pada usia 2 bulan. Okay. So here's what I'm not telling you. A good-looking stud called Bruce in the back of his green Ford Bronco when you were 17. Gavin's baby. Gavin didn't want it, but you did, so Gavin ran away and he left you. Beautiful, but one day you just decided to give her away, give her up for adoption. You haven't seen her since, this breaking heart. And then you will cry and sob your heart out into that red goose down pillow you love so much, and you'll hate Mike. Nobody gives a shit. Catherine yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam dan menitikkan air matanya. Ketika ia menanyakan bagaimana masa depannya, John hanya menyuruh Catherine untuk pulang saja, alias jangan melanjutkan kasus ini. Lalu kemudian pihak kepolisian kembali mendapatkan sebuah laporan pembunuhan lagi. Catherine dan Joe pun mendatangi TKP, akan tetapi sayangnya tidak lagi ditemani oleh John. Di sana ditemukan sebuah mayat yang darahnya dijadikan tinta lukisan, dan usus 12 jari mayat tersebut digegerkan ke dinding dan menempel ke lukisan tubuh seorang wanita yang ditemukan tewas di tempat itu. This isn't even close to our guy. And 35, mental illness likely. Look for artistic temperament. And for Christ's sakes, find the bottom. Esoknya, John memutuskan kembali pulang ke rumahnya. Di rumah, John mulai melamun dan mendapat pandangan bayangan seorang pria, sebuah salib, seekor katak, dan taman bunga yang semuanya berkaitan dengan semua pembunuhan yang akan terjadi di masa depan. Maka kemudian John kembali bekerja sama. Ia menemukan fakta kalau air bak mandi wanita yang dibunuh sebelumnya ternyata positif terjangkit HIV, dan juga terdapat racun siput yang diambil dari sebuah taman bunga yang sesuai dengan pandangan John sebelumnya. Dan karena semua hasil penerawangan John itu sesuai dengan fakta yang ditemukan, mereka akhirnya memutuskan pergi mencari taman bunga tempat racun siput tadi diambil. Sesampainya di taman bunga, John mencoba kembali menerawang dan menyentuh bunga-bunga yang telah dipotong di sana. John langsung melihat sebuah tempat sampah dan ternyata benar. Ketika dilihat isi tong sampah tersebut terdapat sehelai baju wanita di dalamnya. Dan baju wanita itu adalah baju wanita yang darahnya diambil sebagai tinta lukisan sesuai dengan kasus yang ditemukan sebelumnya. They look clipped, not torn off. Bottom half of the dress. John yang pandangannya dibatasi oleh si pembunuh yang memiliki kemampuan yang sama, dibantu oleh seekor anjing pelacak. Anjing itu langsung mencari dan berlari ke sebuah apartemen. Tapi sayangnya ketika agen FBI masuk ke kamar yang dituju, kamar tersebut kosong alias tak ada apa-apa di dalamnya. Do you live here, sir? Do you live here? Tiba-tiba seseorang keluar dari apartemennya tepat di depan kamar yang dicurigai tadi. Dan entah mengapa ekspresi si pria tersebut panik, lalu langsung mengeluarkan pistol dan menembak Joe tepat di bagian rusuk. Dan ternyata si pria ini adalah pelukis yang menggunakan darah sebagai tinta lukisannya. Di saat pria tersebut berhasil kabur setelah menembak Joe, Joe pun dilarikan ke rumah sakit. Sementara John dan Catherine melanjutkan pengejaran dengan mobil. No. Your studio is safe. Step outside.
drugs. Nanda! Move! Oh, motherfucker jumped out the window. Watch the south exit. I'm coming down. Gotta get him to county. Di perjalanan, mobil yang dikendarai pelukis dan juga Catherine dan Joe terlibat kecelakaan. Mobil mereka terbalik. Untungnya John dan Catherine masih selamat dan tidak ada luka yang berat. Dengan kesakitan, John mencoba keluar dari mobilnya untuk mencari si pelukis. Dan secara tiba-tiba, Hey, cop! si pelukis menembak tepat ke kepala John sampai John tersungkur tewas. Nasib baik, seolah masih diberi kesempatan kedua, ternyata itu hanyalah penerawangan yang sedang dilihat oleh John. Maka begitu keluar dari mobil, John mengambil arah yang berbeda dan alih-alih langsung mencari si pelukis. John memilih langsung tiarap dan bersembunyi di depan mobil. Ketika John bersembunyi, si pelukis ternyata juga sedang berjalan mendekati mobilnya. Beruntungnya Catherine sudah siaga dan lebih dahulu menembak mati si pelukis tepat sebelum ia berhasil menembak John. Seusai pengejaran tersebut, Joe dan Catherine pergi menjenguk Joe di rumah sakit. Joe yang sekarat ternyata didiagnosis mengidap kanker stadium 4. John ternyata juga telah mengetahui penyakitnya dan beberapa hari setelah itu, Joe akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pun meninggal dunia karena penyakit kanker yang ia derita. Setelah kematian Joe, John pun pergi ke sebuah bar di sana. Ia menyendiri mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba seseorang pria asing duduk di depannya. Pria itu bernama Carlos. Dialah yang selama ini muncul dalam penglihatan John, dan ia juga yang melakukan pembunuhan terhadap korban-korban dalam kasus yang selama ini mereka tangani. Termasuk salah satu korbannya adalah Joe. Ternyata tembakan yang dilakukan kemarin telah direncanakan oleh Charles. John dan Charles berselisih paham tentang nilai moral. Hanya saja Charles terlihat sekali ingin memprospek John untuk mengikuti cara dan sudut pandangnya. Charles mulai menjelaskan semua alasan mengapa ia melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap korban-korbannya selama ini. Seperti mengapa ia mengincar orang-orang yang mengidap penyakit parah. Misalnya seperti rekannya John, yaitu Joe yang baru saja tertembak. Berkat tertembaknya Joe, ia tak perlu menderita di sisa hidupnya. Istrinya mendapat dana pensiun yang lumayan dan anaknya mendapat tawaran kuliah di Star Force. Bagi Charles, ini adalah opsi yang lebih baik bagi Joe daripada Joe dan keluarga harus menderita ke depannya jika Joe dibiarkan hidup. John tetap merasa bukan wewenang Charles untuk main hakim sendiri dan mencabut nyawa manusia begitu saja. Tentu saja Charles dan John tidak melewatkan kesempatan untuk saling adu kemampuan membaca pikiran masing-masing. Mumpung ini pertama kalinya mereka bertemu, tapi sayangnya Charles lebih unggul selangkah daripada John. Ia telah menerawang niat John untuk melaporkan kepada polisi yang berada di bar tersebut. He's gonna go! Beruntung John tahu cara mengendalikan pikirannya sehingga Charles tak menduga kalau John akan memukul kepalanya dengan sebuah asbak. Meski sempat kaget, Charles tidak tinggal diam. Ia lantas berteriak kepada polisi dengan menuduh bahwa John memegang sebuah senjata. Maka polisi yang ada di situ dengan segera mengamankan John, sementara Charles pun berhasil kabur. Tentu saja pada akhirnya John dibebaskan. Pastinya ia juga dibantu oleh para agen FBI. Di saat yang sama, Catherine tengah menelusuri kasus pembunuhan dengan korban yang menderita penyakit parah dan ditemukan sebanyak 60 kasus. Itu pun baru di daerah lokal, belum skala nasional. Di tempat lain, John masih saling adu kemampuan dengan Charles dari kejauhan. Charles mencoba masuk ke pikiran John dan membuyarkan penerawangannya. Untungnya John lebih bisa berkonsentrasi sehingga ia terhenti pada seorang pria yang akan diracuni dengan sebuah anggur. Of course. That's what it means. Congratulations.
partner. John mendatangi pria yang akan diracuni itu dan benar, Charles juga berada di sana. Mereka sedikit berdebat dan ketika mereka saling menodongkan senjata, pria yang jadi target pembunuhan datang ke ruang itu. Tapi sayangnya anggur yang diracun tersebut sudah ditelan dan ia minum. Akan tetapi efek racunnya masih belum bekerja sehingga ia masih dapat diselamatkan. Pria yang diracuni ini mengidap neofibromatis atau NFB, sebuah penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami cacat tulang dan ia belum mengetahui kalau ia akan mengidap penyakit NFB. Tapi Charles terlebih dahulu mengetahuinya sehingga ia harus dibunuh supaya tidak menurunkan penyakit yang sama ke anaknya. Jeffrey here has a fight ahead of him with neurofibromatosis. Destroy 3 lives in one. All because of some moral judgment. Setelah sedikit berdebat, Charles memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan itu alias kabur. Begitu Charles pergi, John memberitahu si pria yang diracun itu kalau ia telah meminum anggur yang beracun dan harus segera pergi ke rumah sakit. Lalu John kembali melanjutkan pengejarannya. Charles pun mencoba mengelabui John dengan bayangan yang membingungkan. Hebatnya John masih bisa berkonsentrasi. Ia tetap bisa mengikuti jejaknya Charles. Charles mengarahkan John mengikuti sampai ke stasiun kereta dan entah apa yang ada di pikiran Charles. Ia meminta seorang polisi yang berjaga agar ia melapor pada atasannya kalau ia berada di stasiun kereta. My name is Charles Ambrose. Call your supervisor. Tell him you just met me. It'll do wonders for your career, I promise you. Sedangkan John masih dipanas-panasi Charles seolah ada maksud terselubung dari apa yang sedang Charles lakukan. Ia mengganggu pandangan John sehingga pikirannya maju mundur dari masa lalu ke masa depan. Akhirnya John berhasil mengikuti arah dan menemukan lokasi Charles yang berada di sebuah gerbong kereta terakhir. Mereka kembali berdebat dan memang sebenarnya Charles sengaja membawa John ke sana agar John bisa membunuhnya. Sebelumnya Charles menerawang kalau ia akan ditembak mati oleh John, yang mana itu juga sejalan dengan keinginannya untuk mati. Selain itu, tak sanggup lagi menanggung kemampuan yang ia miliki, ternyata Charles ini juga mengidap penyakit. John kembali menerawang, dan saat ia menerawang, ternyata Catherine tertembak di kepala, sehingga John mengganti rencana dengan mendorong Catherine saat terjadi adegan saling tembak antara John dan Charles. Hasilnya adalah Catherine berhasil terselamatkan. Meski pinggiran kepala John harus terserempet peluru dan darahnya menetes ke keningnya Catherine sesuai dengan yang diterawangnya selama ini. Charles akhirnya tertembak oleh John tepat di jantungnya sesuai dengan yang diterawang Charles. John yang akhirnya selamat memutuskan bertemu dengan istrinya yang telah 2 tahun tidak ia temui semenjak kematian putrinya. Mereka berpelukan dan pandangan akan masa lalu kembali lagi ia saksikan putrinya yang sedang sekarat dan si putri menangis ketakutan melihat John menyuntikkan sesuatu ke infusnya dan setelah suntikan itu putrinya pun meninggal. Ternyata John memutuskan menyuntik mati putrinya karena tidak lagi tahan menyaksikan putrinya menderita. Dan begitulah ending dari film ini yang ternyata John sendiri juga memiliki sifat yang sama seperti Charles, yang dimana ia pada akhirnya juga harus mengakhiri nyawa anaknya sendiri karena tak kuasa melihatnya yang menderita mengidap suatu penyakit. Sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini bahwa kita tidak boleh menghindari suatu penderitaan dengan cara mengakhiri, akan tetapi terkadang kita juga harus terpaksa untuk mengakhiri suatu masalah demi terhindar dari suatu penderitaan. Yang pastinya kalian juga bingung dengan kesimpulan ini dan saya pun juga bingung untuk menyimpulkan film ini. Tamat.